Di tengah upaya peningkatan layanan haji dan umroh nasional, pemerintah mulai memperkuat infrastruktur pemberangkatan di daerah. Pemerintah mulai mematangkan persiapan embarkasi Banten melalui simulasi dan konsolidasi layanan di Asrama Haji Banten, Tangerang, pada Selasa 3 Maret 2026. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak usai meninjau langsung sarana dan skema pelayanan menjelaskan sekitar 9.000 jamaah haji asal Banten setiap tahun selama ini diberangkatkan melalui embarkasi Pondok Gede, Jakarta. Mulai musim haji 2026, jemaah akan berangkat langsung dari Asrama Haji Banten di Cipondo. Pertama hari ini konsolidasi perhajian Provinsi Banten. Kenapa spesifik kami datang dan menghadiri konsolidasi di Provinsi Banten? Pertama ini embarkasi baru. Jadi embarkasi baru dengan sarana asrama haji yang juga baru. Kan selama ini warga Banten itu yang sekitar kurang lebih 9.000 jamaah hajinya itu selalu ke Jakarta kan, ke Pondok Gede. Ini kerja sama, kolaborasi semua pihak sehingga masyarakat Banten mulai tahun 2026 ini itu bisa berangkat ke Tanah Suci, tidak lagi ke Jakarta, tidak lagi ke Pondok Gede, tapi melalui asrama haji Banten atau asrama haji di Cipondo ini. Lebih lanjut, Dhanil memaparkan embarkasi Banten merupakan hasil kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten kota, termasuk penyediaan lahan dan dukungan infrastruktur. Konsolidasi dilakukan bersama dengan kepala daerah dan pemangku kepentingan untuk mematangkan skema pilot project layanan haji dan umroh berbasis daerah. Jadi makanya kemudian hari ini secara khusus kita konsolidasi dengan kepala daerah, ada Pak Wagub, ada Pak Wali Kota Tangerang, Tangsel, dan Kabupaten Tangerang, termasuk nanti dengan stakeholder lainnya. Pada kesempatan ini, Womenhat juga meluruskan isu terkait one-stop service yang disebut wajib bagi jamaah. Pemerintah menegaskan skema tersebut bersifat opsional. Terkait dengan tadi one-stop services, sekali lagi ya, ini adalah opsi pelayanan, bukan mandatori. Jadi kemarin itu kan rame-rame begitu, seolah-olah pemerintah atau Kementerian Haji dan Umroh mewajibkan jamaah umroh untuk masuk asrama. Bukan begitu, itu tidak benar yang begitu. Yang ada adalah jamaah umroh itu bisa memilih layanan mereka. Pertama, ada bisa layanan umroh mandiri, yang berangkat mandiri begitu. Umroh via travel atau PPIU. Nah, kemudian bisa juga langsung ke bandara, tapi bisa juga langsung menggunakan sarana. Setiap hari, 3 hingga 4.000 jemaah umroh diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Melalui skema ini, proses keimigrasian, tiketing, manasik, dan akomodasi domestik dipusatkan di asrama haji. Nah, sementara ini One Stop Services itu salah satu program yang diinisiasi oleh Kementerian Haji dan Umroh bekerja sama dengan Garuda dan Imigrasi, Kementerian IMIPAS, Imigrasi dan Kemasyarakatan. Jadi One Stop Services semua proses keberangkatan mulai dari keimigrasian, tiketing Garuda, kemudian manasik dan hotel di domestik itu dipersiapkan di satu tempat, yaitu asrama haji. Jadi yang dilakukan melalui One Stop Services ini justru menyediakan pilihan layanan yang lebih mudah dan memudahkan untuk jamaah umroh kita, bukan justru memberatkan. Kalau mereka tidak mau menggunakan layanan One Stop Services, nggak masalah. Pemerintah menargetkan embarkasi Banten beroperasi penuh pada musim haji 2026, sekaligus menjadi model penguatan layanan haji berbasis daerah. Restu Wulandari, Ade Chandra, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV.